keluarga pacarku penyuka dark jokes. Kakak ngapain sih? Lagi tiduran di lantai, biar kayak bapak. Emang bapak kamu kenapa? Meninggal. Aku kangen banget sama bapak. Padahal bapak baru meninggal, rumah jadi sepi. Jangan sedih terus dong. Sekarang kita masuk yatim. Yatim apaan? Yatim. Aku harus berbaur, aku harus bikin dark jokes. Berarti bapak nanti tumbuh ya? Kok tumbuh? Ya karena ditanam di tanah. Bapak pasti senang kamu udah punya pacar. Lagian sih bapak nggak pernah pulang. Ah, aku tahu nih. Bapak kamu nggak pernah mau pulang karena dia tidur di kuburan kan? Aku tahu dark jokes kalian. Gak lucu. Loh, tadi kan mau dark jokes. Tuh beda. Kamu ulang aja deh, bercandaan kamu kelewatan. Pesanan atas nama Farel. Makasih, Pak. Semoga dengan makanan ini aku dimaafin mereka. Hai, aku bawain makanan buat nemenin kalian nonton. Seriusan? Mau dong? Emang pacar aku paling peka. Tapi inget ya Farel, yang boleh ngelempar dark jokes yatim cuman sesama yatim. Kalau orang tua kamu masih lengkap, kamu nggak boleh ikutan. Not, Bos. Halo? Iya, Pak? Iya, bentar lagi aku pulang. Udah jangan bacot, aku bukan anak kecil lagi. Kok kamu sama bapak kamu ngomongnya gitu? Kamu harusnya berbakti sama orang tua, bukan yang lawan. Nanti kamu nyesel loh kalau udah nggak ada. Iya, aku nggak bakal kayak gitu lagi. Padahal kangen juga dia telepon bapak kayak gitu. Iya, soalnya di bawah susah sinyal. Itu lucu banget sih. Susah emang kalau main sama anak yatim, serba salah. Tulis komentar di bawah ya, dark jokesnya anak yatim kalian. Aku nitipin rumah dan ngasih tugas ke pembantuku. Pak, celananya. Tulisan apa sih ini yang kebaca? Aku punya bos yang tulisannya kayak dokter. Mora, ini Mbak Ica. Mbak Ica ini akan merawat Mora selama Papa pergi ya. Papa perginya lama. Papa harus ke luar negeri. Soalnya Om Jo nungguin Papa. Minta bantuan dia untuk ngurusin usaha dia. Mbak Ica, pokoknya saya nitip rawat Mora ya. Pokoknya jangan sampai Mora kecapean. Tenang Pak, pokoknya semuanya beres. Kenapa Nyonya Lola bersin-bersin terus ya? Aneh. Kalau tulisannya jelek kayak gini, gimana mau kerja? Waduh Non, kayaknya pileknya makin parah. Aku juga nggak tahu Mbak, kenapa bersin-bersin terus kayak gini. Kalau masih nggak kebaca kayak gini, Nona Mora bisa nggak sembuh-sembuh. Kayaknya harus pakai cara aku. Minum dulu Non, saya buatin air jahe buat Nona. Kok rasanya aneh ya? Ya ampun, ini mah kunyit. Gini aja deh, biar gak ingusan. Kalau kayak gini susah napas. Tenang Non, ini ilmu dari kampung. Insya Allah pilek sama bersin-bersinnya Non Mora langsung sembuh. Waduh, jangan-jangan aku ketularan. Mora, kenapa kamar kamu berantakan banget? Loh, Ica, ngapain kamu tidur di kasur Mora? Mbak Ica ketularan bersin-bersin dan pilek. ya ampun, ini pasti karena debu. Kayak Mora. Pak, tulisan ini saya nggak ngerti. Astaga, pasti kamu gak bisa baca ya? Sebenarnya ini tuh resep penyakitnya Mora. Maaf, saya yang salah, bukan kamu. Duh Pak, lain kali kalau nulis itu yang jelas. Tulisan Bapak tuh jelek, udah gitu nggak jelas lagi. Maaf ya. Sebenarnya, aku satpam yang menyamar sebagai CEO. Cut! CEO yang menyamar jadi OB. Itu dialognya. Gimana sih salah mulu? Nih baca. Aku aktor Dracin terkenal yang sedang meredup. Soalnya, aku lupa dialog mulu. Aku sebenarnya OB yang menyamar sebagai CEO. Cut!
Cut! Sebenarnya CEO yang menyamar sebagai aku. Cut! Syuting buat hari ini cukup. Besok kita lanjut lagi. Kalau besok Jo nggak bisa acting, aku akan ganti pemainnya. Wahyu, kenapa sih nggak hafal-hafal? Pak Jo sering lupa dialog karena otak Bapak rusak akibat kelelahan dan stres. Terus gimana dok? Karir saya udah ujung tanduk. Ini ada obat yang bisa bikin Pak Jo ingat semuanya, tapi cuma bertahan sehari. Saya mau dok. Cukup konsumsi 1 pil sehari. Kalau lebih dari itu, bisa bikin semuanya lupa. Aku CEO yang menyamar sebagai OB. Apa? Aduh, aku lupa dialognya. Kak! Harusnya kamu bilang kamu nggak percaya. Setelah itu, kamu ngelepasin diri dari aku. Betul tuh yang bilang Jo. Lanjut ya. Action! Kamu hari ini perfect banget Jo. Seolah-olah kamu hafal satu skrip ini. Terima kasih Pak Sutradara. By the way, besok ada revisi ya, scene 13. Siapa? Kamu selingkuh! Jo, scene ini ada revisi. Kira doang yang ngomong. Maaf, saya lupa revisinya. Gak apa-apa. Tapi besok jangan sampai lupa lagi ya. Seharusnya aku nggak boleh minum lebih dari 1. Tapi aku butuh ini, biar aku nggak lupa besok. Maaf, saya telat Pak Sutradara. Kamu siapa ya? Saya Joe. Kira? Kamu tahu Jo? Enggak. Kok mereka lupain aku? Jangan-jangan ini efek obat yang dimaksud dokter. Bikin semua lupa. Sejak itu, aku pun dilupakan semua orang. Aku CEO yang menyamar jadi OP. Gak mungkin. Kamu bohong kan? Sekarang semua orang nggak ada yang ingat aku sama sekali. Nggak usah ikut-ikutan permainan ini kalau nggak mau rugi. Pilih yang mana yang mau dicup. Wah yoi, dapat HP cuma modal 100.000. Gue mau pamerin ke teman-teman gue. Silakan diambil HP-nya Om. Cek HP-nya, pasti mantap. Wah yoi, kok isinya batu? Monday, Tuesday, Friday. Kok dia malah hilang? Kenapa lu? Kok frustasi gitu? Habis ketipu gua. Uang gua langsung ludes. Buset. Terus kita makan apa bro? Soalnya gue juga habis ketipu sama bocah. Lo habis ketipu juga? Gue ikutan main permainan keberuntungan. Bayar 100.000 bisa dapat hadiah besar. Om mau ikutan? Bisa dapat handphone sama uang loh. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih yang mana yang mau dicup. Gue kaya. Gue harus pamerin nih ke Jo. Sek. Kok teksturnya nggak kayak uang asli ya? Bajindut. Ini uang palsu. Nggak salah lagi. Kita pasti ditipu sama bocah yang sama. Ayo, kita bikin deh kapok. Nah, itu dia bocahnya. Wadidaw, korban-korbanku. Kabur kemana lo? Balikin uang kami. Ampun Om, aku gak niat nipu, aku terpaksa. Halah, alasan. Beneran Om, mamaku stroke, aku harus cari uang buat bertahan hidup. Tuh, aku gak bohong. Bro, kasihan banget ya bocah. Rela nipu demi hidupin mamanya. Bener bro, kasihan banget. Saya udah gak ganggu kerja. Makanya anak saya jadi tulang punggung keluarga. Bro, lu punya barang berharga gak? Sisa jam tangan gue. Oh, masih ada sisa 50.000. Kita sumbangin aja ke dia. Om baik banget. Aku udah nipu kalian, tapi kalian malah bantuin aku. Semoga kamu sukses ya, biar bisa ngerawat mama kamu seterusnya. Tapi ingat, jangan nipu lagi. Anak pinter, kita berhasil nipu mereka. Waduh, masih ada 100.000 lagi nih. Aku kasih aja dah. Astaga, mama kamu udah sembuh? Tunggu, jangan-jangan kamu nipu kami lagi ya? Aku punya kelainan berkeringat ekstrim. Wah yoi, keluar dari kupingku juga. Pakai ini aja Pak Manajer. Kalau penuh lagi bilang ya Pak Manajer. Biar nanti saya ganti lagi sama ember yang kosong.
Wajahnya kotor itu, Pak. Dia Kira, karyawan baruku. Satu-satunya orang yang gak jijik sama aku. Pak Jo, saya Kira, staf baru. Gak usah. Tangan saya keringetan. Nggak apa-apa, Pak. Normal aja kok. Kok jalan, Pak? Ojek sama taksi gak ada yang menarik saya. Saya udah biasa kok. Pulang jalan kaki. Rumah Bapak jauh loh. Ayo saya antar aja. Naik, Pak. Kok dia gak jijik sih sama aku? Jauh amat, Pak, duduknya. Peluk aja, nanti jatuh. Detik itu juga, aku tahu harus nikahin dia. Besoknya, aku langsung ngelamar dia. Jangan bergerak. Ini perampokan bank. Siapa manajer bank di sini? Saya. Sebutin kode berangkas dan jangan telepon polisi. Atau enggak, cewek ini kenapa-napa. Aku gak bisa biarin mereka bawa Kira. Ada yang jagain lagi. Aku harus apa ya? Hah, aku ada ide. Dengan begini, tangganya pasti licin. Dan dia bakalan jatuh. Siapa di sana? Dia pun nginjek keringatku. Dan jatuh. Rasain lu. Loh, ada satu perampok lagi. Semoga dia tahu di mana Kira. Jangan berisik. Kasih tahu di mana Kira dan aku bakalan pergi. Kamu nggak seharusnya ngejar aku. Wah, Yoy. Apa maksudnya ini? Kamu? Gimana nih, Bos? Hah? Bos? Habisin dia.